Halo, welcome to Conversation Over Coffee dengan saya Angie, dan saat ini kita sudah ditemani dengan pasien spesial kita, yaitu Pak Saiful. Halo Pak Saiful, apa kabar Pak? Baik. Baik, dan tentunya dengan dokter kita dari JPP Skin Laser Clinic, yaitu Dr. Shinli. Halo Dr. Shinli, Halo, apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan baik semua ya. Nah, aku pengen tanya dulu nih sama Pak Saiful. Biasanya Pak Saiful dipanggil siapa sih nih Pak? Soalnya kayaknya saya manggilnya maksudnya biar lebih simpel nih. Pak Saiful benar, cuman dokter dan suster-susternya manggilnya Pak Mu karena sesuai dengan. Oh, oke, biar lebih singkat ya. Jadi panggilnya Pak Mu. Oke, berarti kalau gitu saya panggilnya Pak Mu aja nggak apa-apa ya? Oke, siap. Nah, Pak Mu, saya mau tanya nih, kan Pak Mu ini seorang laki-laki. Biasanya kan kalau laki-laki itu tuh jarang banget yang namanya melakukan perawatan. Nah, untuk Pak Mu sendiri, apa nih yang membuat Pak Mu itu sadar akan perawatan diri? Ya, sebenarnya sih memang dari awal sih memang laki-laki pada dasarnya cuek ya soal penampilan itu sebenarnya. Tapi belakangan ini saya memang sudah berpikir sama istri, diskusi gimana kalau kita melakukan perawatan dan bareng-bareng gitu. Jadi biar saling support istilahnya, istri perawatan, saya juga perawatan, jadi kita sudah siapin budget dan biar bareng-bareng gitu. Jadi kita udah planning dari tahun-tahun sebelumnya sih sebenarnya, tapi baru ada keberanian dan memang budgetnya udah cukup, nah kita baru mulai, dan itu memang kita jadi meningkatkan rasa percaya diri juga sih sebenarnya. Nggak mesti harus penampilannya wah gimana ya, tapi paling tidak sehat secara fisik dan penampilan gitu. Oh, oke. Nah, kira-kira yang membuat Pak Mu melakukan perawatan itu tuh karena merasakan permasalahan kulit seperti apa tuh Pak? Oh iya. Terutama bekas jerawat ya. Oke, iya. Kemudian setelah dianalisa sama Dr. Shinli, baru diketahui ada melasma. Setelah saya ingat-ingat, emang keturunan saya ada melasma. Oke. Kebetulan dari orang tua itu tinggalnya dekat pinggir pantai ya, jadinya masalah flek-flek di kulit gara-gara melasma itu memang sangat kelihatan, jadinya pengen dilihat dan dianalisa sama dokter. Oh, oke. Nah, Dok, pengen nanya nih, untuk permasalahan kulitnya si Pak Mu itu kan tadi adalah si bekas jerawat, acne scar, dan melasma. Nah, kira-kira tuh permasalahan kulit tersebut tuh muncul dikarenakan apa nih Dok? Oke, kalau yang pertama melasma dulu nih. Kalau melasma itu kan sejenis flek juga, tapi kalau melasma lebih khasnya tuh dia kayak bercak gitu. Biasanya di dua sisi, pipi kiri kanan, terus bisa sampai di daerah dagu, dahi, ada juga yang sampai di hidung, di daerah sini juga bisa gitu, tergantung tingkatannya. Tapi kalau Pak Mu kan sebenarnya lebih ke di daerah pipi, pipi hidung ke sini gitu. Kalau penyebab melasma sendiri itu pertama sih memang karena genetik, salah satunya genetik. Jadi biasanya kalau orang tua punya lebih besar faktor untuk menurun ke anak gitu. Dan biasanya kedua juga selain genetik, hormon. Terus yang paling ngaruh juga sih karena aktivitas. Kalau misalnya aktivitasnya lebih banyak yang sering terpapar sama panas, entah mungkin panas matahari ataupun misalnya suka masak atau enggak suka sauna, Uap-uap panas gitu ya. Uap-uap panas itu yang memicu untuk dia lebih tebal lagi, apalagi kalau yang sudah punya genetik gitu. Jadi baru dia ke triggernya sama itu, sama panas itu gitu. Terus bisa juga karena produk skincare atau kosmetik yang nggak cocok. Terus kalau yang untuk bekas jerawat yang tadi acne scar itu biasanya penyebab paling sering kan gini, kalau bekas jerawat itu disebabkan karena si aknenya itu jerawat yang tidak sembuh dengan baik gitu. Misalnya salah satu yang faktor yang membuat itu pas lagi jerawatan suka dikopek-kopek, di gini-gini loh, digaruk-garuk gitu. Nah, akhirnya pas digaruk itu dia menimbulkan bekas gitu. Jadi lama-kelamaan ya udah membentuk scar. Istilahnya tuh bopeng gitu. Jadi karena itu biasanya gitu. Nah, untuk dokter sendiri perawatan apa
yang dokter rekomendasikan untuk permasalahan kulitnya si Pak Mu? Oke, kalau waktu Pak Mu datang, waktu pertama kali datang sih, selain melasma sama ada scar acne itu yang bopeng-bopeng itu, kulit Pak Mu tuh kering banget dulu. Iya, kering. Pas pertama kali itu kering banget, terus Kusam. banyak banget komedo gitu. Jadi waktu awal tuh saya saranin yang pertama facial dulu. Jadi kan facial itu untuk mengangkat sel kulit mati, buat membersihkan komedo dan lain-lain, bikin apa ya, wajah tuh jadi lebih fresh lah. Nah kemudian setelah di facial baru di laser. Kalau laser kan tujuannya memang untuk menghancurkan pigmen yang berlebih yang membuat melasma itu, makanya kenapa disaranin itu di laser rutin. Jadi untuk mengurangi flek, terus bantu juga buat ngilangin kayak bekas-bekas jerawat yang menghitam. Walaupun laser tidak terlalu membantu untuk yang bopeng. Cuman kalau untuk bopengnya sendiri sama tekstur yang keringnya itu saya saraninnya ke suntik. Jadi kalau kamu tuh sempat suntik skin healer pernah sampai berapa kali ya lupa. Terus yang sekarang masih terus berlanjut suntik Beauty Glow tuh yang DNA Salmon injeksi DNA Salmon, dan pas suntik DNA Salmon tuh lebih cepet ya Pak ya? Iya. Lebih cepat progresnya, terus kulitnya juga nggak sekering yang dulu, bopengnya juga si scarnya itu mulai ada yang naik gitu. Soalnya kalau untuk kasus melasma, yang flek melasma nggak bisa di laser yang semi invasif, yang rada panas banget itu nggak boleh. Memicu ya? Memicu, takutnya tambah lebih banyak. Jadi paling diakalin dengan suntik DNA Salmon. Sekalian bantu untuk ngangkat si bopengnya itu, scar itu. Oh oke. Nah untuk Pak Mu, apa nih alasannya Pak Mu akhirnya memilih JPP Skin Laser Clinic untuk mengatasi permasalahan kulitnya Pak Mu? Alasannya sih pertama itu memang karena sering lewat sih sebenarnya sih. Karena kan saya sering di sini, di tempat ini, dan kemudian saya tertarik ini mau coba gitu. Tadinya mau coba cuman facial aja, facial sama laser lah. Kemudian konsultasi, kemudian ditawari yang skin healer ya, skin healer. Terus ada perubahan dan saya lihat memang saya pernah coba sekali dulu di luar gitu, terlalu banyak bahan kimianya dan itu saya tidak suka, dan kemudian malah tambah yang melasmanya itu kayak kebakar gitu kan ya. Jadinya saya berhenti, nggak, karena ketahuan kan bau-bau bahan-bahan yang tidak alaminya itu kan ya. Kalau di JPP ini saya rasakan ya nggak ada yang kayak gitu. Jadinya saya memilih di JPP gitu. Oh, oke. Nah, untuk perubahannya sendiri nih selama Pak Mu pertama kali sampai saat ini, perubahan apa yang signifikan yang Pak Mu rasakan? Ya, perubahannya memang kulit itu lebih sehat, kulit wajah ya terutama. Dan memang efek dari perawatannya yang tadi, khususnya DNA Salmon itu, memang kulit jadi lebih lentur dan lebih yang efek bekasnya, bekas jerawatnya itu, bopengnya itu jadi lebih angkat gitu. Jadi memang terlihat perubahannya gitu, karena ada fotonya before after itu ya. Before after ini kan kita bisa lihat progresnya kayak gimana gitu, dari berapa kali perawatan kita lihat gitu. Jadi memang hasilnya ada gitu. Jadi Oh oke, siap. Terima kasih banyak nih perbincangan kita pada hari ini, motivasi para lelaki di luar sana ya Pak ya. Maksudnya kan laki-laki tuh emang bisa kayak paling cuma berapa persen kan ya yang peduli akan perawatan diri, perawatan wajah. Nah mungkin dengan sharing yang Pak Mu sudah berikan ke kita, siapa tahu bisa memotivasi para lelaki di sana untuk lebih menjaga penampilannya ya. Oke, terima kasih banyak Pak Mu sudah mau hadir di Conversation Over Coffee kita pada hari ini. Terima kasih juga Dr. Shinli untuk penjelasannya. Oke, teman-teman terima kasih. Sampai jumpa on the next Conversation Over Coffee. Bye-bye.